Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Umami Aiman dengan NPM 223510374. Saya berasal dari kelas 5F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas keempat saya di mata kuliah dasar pemrograman mobile yang kali ini saya akan membahas tentang React. React adalah pustaka atau library dalam JavaScript yang sumbernya itu terbuka. Nanti digunakan untuk membangun eh, interface khususnya untuk aplikasi berbasis web. React dikembangkan oleh Facebook dan pertama kali dirilis pada tahun 2013. Tujuan utama dari Yacht adalah mempermudah pengembangan antarmuka pengguna yang dinamis dan kompleks dengan cara memisahkan tampilan menjadi komponen-komponen kecil yang dapat digunakan kembali. Untuk komponen yang pertama itu dalam Rias ada beberapa fitur-fitur utama, yaitu adalah pertama itu komponennya. Dalam React, komponen itu adalah salah satu dari konsep fundamental yang membuat pengembangan aplikasi mobilenya itu menjadi modular dan dapat digunakan kembali. Untuk setiap komponennya itu berfungsi menjadi blok bangunan yang independen, yang nanti digunakan untuk mengelola logika, tampilan, dan perilaku tertentu. Nanti ada dua jenis utama komponen dalam React. Yang pertama itu adalah functional components. Yang untuk fungsional komponen itu adalah fungsi JavaScript yang biasa yang menerima props atau property sebagai parameter yang mengendalikan elemen JSX untuk meredar antarmukanya. Nanti fungsional komponen ini mereka tidak memiliki state atau metode live click sendiri, tetapi dengan pengenalan hooks di React, komponen fundamental sekarang bisa digunakan eh, di state atau fitur-fitur lain yang dulu hanya bisa digunakan di kelas komponen aja. Untuk kelas komponennya, yang kedua adalah kelas komponen. Nanti komponen berbasis nanti diperkenalkan sebelum fungsional komponen untuk mendukung hooks-nya. Mereka menggunakan sintak kelas ES6 dan menggunakan fitur seperti state dan live click method bawaan. Nanti umumnya pada kelas komponen itu lebih kompleks dan digunakan saat membutuhkan state lokal atau metode siklus hidup ya. Berikutnya ada props. Dalam React, props itu singkatan dari properties. Dalam mekanisme untuk mengirimkan data dari satu komponen ke komponen lainnya, biasanya dari komponen induk ke komponen anak. Props ini sifatnya itu read only, yang berarti bahwa komponen penerima tidak dapat mengubah nilai props yang diterima, tetapi hanya dapat menggunakan data tersebut untuk merender UI atau melakukan operasi logika tertentu saja. Untuk ciri-ciri utama dari props itu adalah pertama itu data yang dikirim dari komponen indukti. Nanti dalam props itu digunakan untuk mengoper data dari komponen induk ke komponen anak, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berikutnya adalah immutable atau tidak dapat diubah. Nah, sifat dari props itu immutable. Nanti props ini juga bersifat dinamis. Nanti dalam props itu memungkinkan pengembang untuk membuat komponen yang bersifat dinamis dan dapat digunakan kembali. Berikutnya ada menyederhanakan struktur komponen. Props itu memungkinkan komponen menjadi lebih modular dan mudah dipelihara. Berikutnya ada state. Dalam React, state itu adalah salah satu konsep inti yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi dinamis dalam sebuah komponen. Nanti pada state, kemungkinan komponen untuk dalam tanda kutip itu mengingat nilai-nilai tertentu di sepanjang siklus hidupnya untuk memperbaharui tampilan ketika ada perubahan pada data. Pada yang pertama itu fungsi state. Fungsinya itu adalah untuk menyimpan dan mengelola data berubah-ubah seperti input pengguna, status aplikasi, dan data dari API. Berikutnya adalah state pada kelas komponen yang lama.
Itu pertama untuk diatur dalam konstruktor. Yang kedua untuk diperbaharui dengan metode khusus atau set state. Kalau dalam state fungsional komponen itu udah modern. Yang pertama hanya menggunakan hooks atau state use state dengan menyimpan dan mengelola state-nya nanti. Untuk perbaharuan dalam state tidak boleh dirubah langsung karena harus menggunakan metode khusus untuk memperbaharuinya. Berikutnya ada Next.js. Next.js adalah kerangka kerja yang itu framework berbasis React yang dibangun dalam pustaka React untuk mempermudah pengembangan aplikasi web. Next.js dirancang untuk menambahkan fitur dan alat penting yang tidak tersedia secara default di React, seperti rendering di server, kayak server-side rendering dan pembuatan situs statis atau static site generation. Untuk fitur utama dalam Next.js itu adalah server-side rendering atau SSR. Nanti halaman di-render di server mempercepat waktu muat dan meningkatkan CEO. Berikutnya ada state generation atau SSG. Itu adalah halaman statis yang dihasilkan saat build, memberikan performa cepat dan CEO-nya itu friendly. Berikutnya ada routing otomatis. Untuk pada Next.js, dibuat otomatis berdasarkan fitur file di folder page tanpa konfigurasi manual. Berikutnya ada OPA routers. Membuat API langsung dengan aplikasi tanpa server terpisah cukup di folder page atau API. Untuk optimasi performanya, bundle atau kode otomatis, perfect halaman, dan spill code untuk waktu muat lebih cepat. Berikutnya ada image optimization. Komponen Next atau image-nya itu mengoptimalkan gambar secara otomatis seperti resize, lazy loading. Berikutnya ada hybrid rendering, gabungan antara SSG dan XSR dengan satu aplikasi. Jadi bentuknya itu lebih fleksibel untuk kebutuhan konten. Berikutnya adalah dukungan TypeScript dan CSS modules. Nanti penulisan kode dan lebih aman dengan TypeScript dan gaya modular dengan CSS modules. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.